Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swendar Aryadi. Saya dari SMK 9 Garut. Pada kali ini saya akan uh, memberikan pendapat saya atas refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pada topik koneksi antar materi atau kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Berikut merupakan salah satu tugas yang diberikan pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Ki Hajar Dewantara sebelumnya membedakan antara arti kata pendidikan dan pengajaran. Dalam tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran hanyalah sebatas bagian dari pendidikan itu sendiri, yaitu pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan pengertiannya adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian Ki Hajar Dewantara memberikan atau pemikiran beliau, asas pendidikan itu terdiri dari sekurang-kurangnya ada 3 asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah dasar-dasar pendidikan yang menuntun, yang kedua adalah pendidikan harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang ketiga adalah pendidikan harus memiliki budi pekerti, nilai-nilai budi pekerti di dalamnya. Maksud daripada dasar-dasar pendidikan yang menuntun adalah bahwa sebagaimana Ki Hajar Dewantara menganalogikan bahwa pendidikan itu seperti kita bercocok tanam atau bertani. Kita menanam jagung, kita menanam padi. Baik menanam jagung maupun menanam padi, bahwa perlakuannya akan berbeda. Misalnya ketika menanam jagung, kita tidak bisa memberikan sebuah komposisi pupuk, perlakuan dan lain-lainnya sama dengan padi. Karena itu sama dengan mendidik siswa, bahwa siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi tugas pendidik itu adalah menuntun sesuai dengan kodrat mereka, yang mana kedepannya untuk mencapai kebahagiaan sebagai manusia bagi siswa tersebut. Yang kedua adalah pendidik harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya adalah mendidik harus disesuaikan dengan kodrat alam di mana siswa itu berada. Jika memang kodrat alamnya sekarang berada di Indonesia dengan geografis, budaya, sosial, dan seperti Indonesia, maka harus disesuaikan dengan kodrat tersebut. Adapun dengan kodrat zaman adalah siswa tersebut lahir di zaman yang berbeda dengan kita, jadi kita harus menyesuaikan dengan zaman di mana siswa tersebut lahir. Di mana semisal sekarang di abad ke-21, bahwa siswa tersebut harus dituntun untuk bisa mendapatkan skill keahlian di abad 21, salah satunya critical thinking, kemudian berbicara bahasa internasional, kemudian bisa literasi, baik literasi digital, literasi bahasa, dan literasi numerisi, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pendidikan harus memiliki nilai-nilai budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara ini sangat penting, karena dengan budi pekerti siswa dapat memiliki kecakapan yang sangat sesuai. Budi pekerti itu oleh Ki Hajar Dewantara disebutkan dengan yang pertama adalah budi pekerti dari segi kognitif atau kecerdasan, yang kedua dari segi afektif atau tingkah laku, dan yang ketiga dari segi psikomotor atau gerak jasmani. Selanjutnya, dalam tugas refleksi ini kami diberikan pertanyaan pemantik, 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kita langsung saja. Apa yang saya rasakan sebelum saya mempelajari refleksi Ki Hajar Dewantara itu bahwa yang pertama, saya berpikiran kalau belajar itu hanya transfer materi saja. Yang kedua, jika nilai murid sudah mencapai KKM, itu dianggap pelajaran sudah berhasil. Jadi hanya mengutamakan aspek objektif. Yang selanjutnya adalah guru kurang memahami karakteristik murid. Jadi saya kurang memahami karakteristik murid di kelas. Yang selanjutnya adalah bahwa pemikiran KHD, saya sadar bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini belum tepat ketika belajar di kelas. Kemudian, siswa pasif dan motivasi belajarnya yang rendah. Kemudian, saya berpikir murid hanya sebagai objek pembelajaran, bukan subjek pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pembelajaran berpusat masih pada guru atau teacher center. Kemudian suasana kelas yang tertib, tenang, dan murid yang mampu memahami materi adalah fokus utama guru. Jadi tidak mengutamakan
keunikan dan diferensiasi siswa. Kemudian sering merasa gagal jika murid banyak yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Jadi masih hanya terfokus pada satu kognitif tertentu saja. Adapun jawabannya dijawab dengan pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, proses pembelajaran jadi lebih menyeluruh, bukan hanya kognitif, tetapi ke psikomotor, afektif, budaya, sosial, dan spiritual. Yang selanjutnya, saya mencoba bisa mengenali karakteristik setiap anak. Yang selanjutnya adalah mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa lebih meningkat. Kemudian memperhatikan setiap keunikan murid dengan menggunakan model pembelajaran yang diferensiasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, murid sebagai subjek pembelajaran, artinya kebebasan berekspresi, mengembangkan pendapat, berpikir kritis, dan berkreasi itu adalah salah satu fokus pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya, pembelajaran berpusat pada murid, student center. Jadi guru bertugas seperti Ki Hajar Dewantara adalah menuntunnya supaya mendapat kebahagiaan. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dan ketulusan hati. Itu yang saya rasakan, harus seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jadi lebih cermat melihat bakat anak. Jadi menuntun sesuai kodratnya. Yang selanjutnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Tidak memaksakan harus tidak memaksakan harus sesuai dengan nilai KKM atau nilai kognitif yang memang sudah ditetapkan oleh pembelajaran waktu kami buat. Pertanyaan pemantik yang ketiga adalah apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi yang kira-kira yang saya dapat terapkan, yang saya mampu untuk sekarang itu yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan semua murid atau student center. Yang kedua, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Tiga, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Yang selanjutnya, pembelajaran yang menuntun bukan menuntut. Kemudian pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang terakhir adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kesimpulan daripada refleksi atas pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, yang pertama adalah pendidikan harus menuntun anak sesuai dengan potensi, minat, dan kodratnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak, dengan artian bahwa kita harus melakukan servis terbaik, pelayanan terbaik kepada anak. Terima kasih, demikian atas presentasi tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari di modul 1.1 ini. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf apabila banyak kesalahan jika ada kekeliruan dalam menyampaikan materinya. Terakhir, Ki Hajar Dewantara mengatakan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.